Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register perkara 370/Pinsus/2018 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan segera dimulai. Kepada jaksa penuntut umum beserta tim penasihat hukum dimohon memasuki ruang sidang. Sebelum persidangan dimulai, di sini saya akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, sebelum sidang dimulai, panitera, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. Yang kedua, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang ketiga, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang. Yang keempat, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. Yang kelima, pengunjung sidang dilarang makan, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang ketujuh, dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang kedelapan, siapapun yang tidak mentaati peraturan tata tertib dan telah diperingati oleh hakim ketua namun masih tetap melanggar, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Demikian tata tertib sidang, mohon diperingati dan ditaati. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register perkara 370 pidana khusus /2018 Pengadilan Jakarta Selatan dengan terdakwa Naufal Abian dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada jaksa penuntut umum, silakan untuk hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Kepada petugas tolong hadirkan terdakwa ke dalam persidangan. Baik, terima kasih. Petugas silakan boleh tempat untuk terdakwa, silakan duduk. Pada terdakwa pada hari ini, apakah Anda dalam keadaan sehat, jasmani dan juga rohani? Siap yang mulia. Apakah Anda sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Untuk itu silakan perkenalkan diri Anda. Baik yang mulia. Nama saya Naufal Abian. Tanggal lahir saya 17 Maret 1972 dan saya beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, RW 7 RT 8 Jakarta Selatan, dan saya berkeluarga negara Indonesia, dan jenis kelamin saya laki-laki dan agama saya Islam. Cukup yang mulia. Baik. Dalam persidangan pada hari ini, Anda hadir sendiri atau didampingi oleh penasihat hukum saudara? Didampingi oleh penasihat hukum. Apakah benar yang berada di sisi kiri saya ini adalah penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum saudara, silakan untuk maju ke meja majelis hakim agar dapat menyerahkan berita acara sumpah, kartu advokat Anda, dan juga surat kuasa khususnya. Kepada jaksa penuntut umum, silakan maju juga untuk pemeriksaan. Silakan kembali keluar.
Baik, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat dakwaannya? Siap yang mulia. Untuk surat dakwaan saudara ini ingin dibacakan atau yang dibacakan? Jadi dibacakan pokok-pokok. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Surat dakwaan terhadap atas nama Novel Abian. Bahwa terdakwa Novel Abian bersama-sama dengan saksi setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan atas cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dengan cara dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menggunakan dan mengoperasikan sendiri akun Twitter terdakwa @Novel Abian. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terdakwa menggunakan HP iPhone 6 dan terdakwa mengirimkan kalimat kepada saksi atas nama Arif Mubarak untuk kemudian diunggah ke akun Twitter milik terdakwa sendiri. Bahwa saksi Arif Mubarak bekerja sebagai admin yang bertugas mengunggah tulisan-tulisan dari terdakwa yang dikirimkan oleh terdakwa melalui pesan WhatsApp. Kemudian pada tanggal 7 Februari 2017 terdakwa mengirimkan tulisan melalui WhatsApp kepada Arif Mubarak. Kemudian saksi menyalin persis seperti apa yang dikirimkan oleh terdakwa dan mengunggah ke Twitter terdakwa atas nama @Novel Abian. Unggahan pertama menyebutkan bahwasanya yang menistakan agama si Ahok yang diadili Kiai Haji Maruf Amin NA. Unggahan kedua pada tanggal 6 Maret 2017 menyebutkan siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan yang menuju dari mukanya NA. Kemudian unggahan ketiga pada Maret 2017 menyebutkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa penista agama jadi gubernur yang waras NA dengan menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 4 milik saksi atas nama Arif Mubarak. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, saksi atas nama Tiara Tantuliarta yang tergabung dalam BTP Bersih Transparansi Profesional organisasi relawan dari Basuki Cahayapurnama alias Ahok merasa keberatan atas isi Twitter terdakwa yang dapat menimbulkan kebencian dan perpecahan di masyarakat. Bahwa postingan-postingan terdakwa melalui adminnya tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau sara karena postingan tersebut dibaca oleh orang banyak. Dengan ini, menuntut terdakwa Novel Abian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016. Sekian surat dakwaan dari kami yang mulia. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara terdakwa. Apakah Anda sudah mengerti isi dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Apakah Anda akan mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan yang sudah dibacakan? Saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Kami tidak mengajukan eksepsi yang mulia. Baik, setelah mendengarkan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum dan ternyata pihak penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Kepada jaksa penuntut umum, majelis hakim akan memeriksa barang dan juga alat bukti dari pihak jaksa penuntut umum terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Kami belum siap yang mulia. Kami mohon waktu untuk selama 7 hari ke depan yang mulia. Baik, kepada pihak penasihat hukum terdakwa, apakah keberatan? Ya, kamu tidak keberatan yang mulia. Baik, 7 hari ke depan, tanggal berapa, dan apakah bertepatan dengan agenda libur atau agenda perjalanan yang lain, Panitera? 7 hari ke depan adalah hari Senin tanggal 23 April 2018 tidak bertepatan dengan hari libur maupun hari persidangan yang lain. yang mulia. Baik, maka agenda sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada tanggal 23 April 2018 dengan agenda pembuktian oleh pihak jaksa penuntut umum. Untuk itu, para pihak tidak akan dipanggil kembali untuk agenda sidang selanjutnya karena pengumuman ini dianggap sebagai pemanggilan resmi oleh pengadilan. Dan kepada terdakwa di sidang selanjutnya akan tetap ditahan sampai dengan sidang yang akan datang. Pada hari ini, Senin 23 April 2018, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register perkara 370/Pitsus/2018/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.
Baik, kepada hakim ada 1 dan 2 apakah siap? Siap. Panitera apakah siap? Siap. Jaksa penuntut umum apakah siap? Siap yang mulia. Penasihat hukum terdakwa apakah siap? Siap yang mulia. Baik, sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan nomor register perkara 370 garis miring pidana khusus garis miring 2018 garis miring pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Naufal Abian dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan barang dan juga alat buktinya? Sudah siap yang mulia, kami akan mengajukan juga barang bukti dan juga 2 alat bukti. Baik, kepada jaksa penuntut umum saya persilakan untuk maju ke meja majelis hakim untuk menyerahkan barang dan juga alat buktinya. Kepada pihak penasihat hukum terdakwa, silakan maju untuk memeriksa. Baik yang mulia. Baik yang mulia. Bukti yang pertama yaitu satu buah flash disk Kingston G3 yang berisi screenshot unggahan Twitter dari terdakwa. Kemudian yang kedua ada 1 unit HP merek Xiaomi Redmi Note 4. Yang ketiga ada 1 buah SIM card XL. Yang keempat ada 1 buah email abianoval@gmail.com. Kemudian yang kelima ada Twitter dari terdakwa yaitu @novalabian. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan alat bukti yang lain? Sudah cukup yang Baik, untuk penasihat hukum terdakwa, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, setelah jaksa penuntut umum mengajukan barang dan juga alat buktinya, mari untuk selanjutnya pada jaksa penuntut umum apakah akan mengajukan saksi? Ya, kami akan menghadirkan 2 orang saksi yang mulia. Yang pertama atas nama Tiara Sintano Diarta dan yang kedua adalah Muhammad Ali Mobar. Baik, untuk pihak jaksa penuntut umum silakan hadirkan saksinya dan kepada terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukum saudara. Yang mulia, tugas tolong hadirkan saksi atas nama Tiara Sintano Diarta dan Muhammad Ali Mobar untuk persidangan. Saksi sudah hadir dalam persidangan yang mulia. Terima kasih kepada petugas, silakan kembali ke tempat. Untuk para saksi silakan duduk. Baik, selanjutnya untuk para saksi silakan maju ke meja majelis hakim untuk dapat menyerahkan kartu identitas saudara. Baik yang mulia. Untuk para saksi, apakah saudara saksi sekalian pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia, saya sehat. Saya sehat dan siap yang mulia. Baik, pertama-tama sebelum kami memeriksa identitas saudara, saya akan bertanya apakah saudara memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Iya, yang mulia. Saya memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa yang mulia. Saya ini merupakan akun media sosial dari terdakwa yang mulia. Baik, selanjutnya untuk saksi atas nama Tiara Sintano Diarta yang mana? Baik, silakan memperkenalkan diri saudara. Nama saya Tiara Sintano Diarta, saya lahir di Manado 1 September 1976. Saya bertempat tinggal di Jalan Veteran Barat 3, nomor 55, RT 2, RW 4, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, berkeluarga negara Indonesia, berjenis kelamin perempuan, pekerjaan saya wira swasta dan pendidikan karir saya S2. Baik, untuk saksi selanjutnya atas nama Muhammad Ali Mobar yang mana? Saya yang mulia. Silakan perkenalkan diri saudara. Baik yang mulia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Barok. Saya lahir di Bandung 30 Desember 1974. Saya bertempat tinggal di Jalan Mampang Perapatan 13, nomor 3, RT 3 RW 6, Tegal Karang, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan kode pos 12790. Keluarga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Saya bekerja sebagai karyawan swasta dan pendidikan karir saya S1 Sistem Informasi di Universitas Indonesia. Terima kasih. Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan dalam perkara ini, apakah saudara saksi bersedia untuk
bersumpah sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP. Saya bersedia yang mulia. Baik, saudara saksi silakan berdiri dan maju satu langkah. Untuk petugas sumpah silakan dibantu untuk mengambil sumpah. Untuk para saksi, ikutilah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi sudah disumpah, silakan duduk dan petugas silakan kembali ke tempat. Baik, untuk para saksi, Anda sekalian telah disumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, majelis hakim berharap agar saudara saksi sekalian dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan bukan keterangan palsu. Karena apabila saudara sekalian memberikan keterangan palsu, maka dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Bagaimana saudara saksi sekalian, apakah mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, untuk saudara jaksa penuntut umum, saksi manakah yang akan didengarkan terlebih dulu keterangannya? Saksi atas nama Tiara Sinta Nuliarta. Baik, untuk saksi atas nama Tiara Sinta Nuliarta harap tetap di dalam ruang persidangan. Untuk saudara Muhammad Arif Mubarok, silakan meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Baik yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara saksi telah mengetahui mengapa saudara dipanggil ke dalam persidangan hari ini? Saya mengerti ya, mulia. Saya di sini dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas kasus yang mengenai oleh Nova Albian, mulia. Baik, apakah saudara saksi pada hari ini dalam memberikan keterangan di bawah tekanan dan ancaman orang lain atau diarahkan oleh orang lain? Tidak ya, mulia. Baik, silakan kepada jaksa penuntut umum, kami berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudara saksi, apakah saudara saksi benar pada tanggal 8 Maret 2017 Anda melihat tulisan yang berisi tulisan tentang Bapak Ahok? Nah, Kemudian apakah saudara sedang bersama dengan saksi lain atau teman-teman Anda saat itu? saya sedang bersama dengan teman-teman saya di Cilandak Town Square saat itu. Baik, kemudian bagaimana saudara mengetahui perbuatan tersebut? Bisa dijelaskan? Jadi pada saat itu saya sedang bersama teman-teman saya di restoran dan pada saat itu saya sedang menunggu makanan saya yang dihidangkan. Lalu saya karena saya tidak tahu harus berbuat apa, saya membuka Twitter dan pada saat saya men-scroll berada saya melihat akun dari Nova Albian memposting suatu tweet yang menurut saya bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat. Keberatan yang mulia, postingan tersebut tidak menimbulkan perpecahan. Sebentar, keberatan tidak terima karena ini masih waktu jaksa penuntut umum untuk menanyakan kepada saudara saksi. Saudara jaksa penuntut umum silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia. Kemudian terkait keterangan saudara, bagaimana saudara mengetahui bahwa cuitan itu berasal dari akun Twitter milik Nova Albian? Siapa yang tidak tahu Nova Albian? Dia seorang public figure dan saya sudah mengikuti akunnya selama 2 tahun. Terima kasih. Dari kami cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak ada yang mulia. Baik. Saudara terdakwa, bagaimana keterangan yang diberikan oleh saudara saksi? Apakah benar atau salah atau benar seluruhnya? Bagaimana? Benar semua yang mulia. Baik, terima kasih untuk keterangan yang diberikan oleh saudara saksi. Untuk itu, apabila kami membutuhkan keterangan dari saudara saksi kembali, kami harap saudara saksi tidak keberatan untuk dapat hadir di persidangan kembali. Kepada saudara saksi, silakan maju ke meja panitera agar dapat mengambil kartu identitas saudara dan kami persilakan untuk keluar dari ruang persidangan. Baik, ya, mulia. Terima kasih. Baik, untuk saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi Anda selanjutnya dalam ruang persidangan. Baik yang mulia. Tugas tolong hadirkan saksi atas nama Muhammad Arif Mubarok ke ruang persidangan. Saksi sudah hadir dalam persidangan ya. Terima kasih, tugas silakan kembali ke tempat. Untuk saksi silakan duduk. Untuk
saudara saksi, apakah saudara mengerti alasan mengapa saudara dipanggil ke dalam persidangan pada hari ini? Saya mengerti yang mulia, saya dipanggil ke dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan dalam kasus pencemaran nama baik. Apakah saudara saksi bersedia untuk memberikan keterangan pada persidangan pada hari ini? Saya bersedia yang mulia. Baik, apakah saudara dalam memberikan keterangan saudara di bawah tekanan atau ancaman orang lain atau diarahkan juga oleh orang lain? Tidak yang mulia. Baik, apakah saudara saksi pernah satu tempat kerja dengan saudara terdakwa? Sebelumnya pada tahun 2009 saya pernah bekerja di Republik dan Manajemen atau RCM, di mana terdakwa ini sebagai pimpinan dari RCM tersebut yang mulia. Baik, pada hakim anggota 1 apakah ada yang ditanyakan? Ada. Silahkan. Saudara saksi, berdasarkan keterangan saudara, apa pekerjaan saudara saat bekerja kepada terdakwa? Pada saat saya bekerja dengan terdakwa, saya sebagai akun media sosial dari Instagram, Facebook, dan Twitter dari terdakwa. Dan bukan hanya akun Twitter Novel Abdian saja yang saya pegang, saya juga memegang akun Twitter Jelas 1 sejak tahun 2014. Itu yang mulia. Apa yang Anda lakukan saat menjalankan tugas Anda sebagai admin dari terdakwa? Saya biasanya membuka postingan Twitter yang dikirim oleh terdakwa melalui pesan WA yang mulia. Dengan saya Saudara hakim anggota 2 apakah ada yang ditanyakan? Ada ketua. Silakan. Baik saudara saksi, apakah benar terdakwa ini mengirimkan kalimat bernuansa politis pada saat yang sama ketika berlangsung persidangan saudara Ahok terkait dengan kasus penistaan agama dan pilkada DKI Jakarta tahun 2017? Memang benar ada kiriman kalimat yang dikirim oleh terdakwa melalui pesan WA yang menurut saya itu ada nuansa politisnya. Namun karena sudah tugas saya untuk memposting kalimat tersebut, maka saya jalankan tugas saya dengan penuh tanggung jawab. Jadi saya cukup ketua. Baik, selanjutnya kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin tanyakan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Apakah benar pesan WA yang dikirimkan oleh terdakwa pada saudara untuk diposting ke akun Twitter terdakwa? Tidak pernah ada keberatan dari terdakwa mengenai postingan tersebut? Benar Ibu. Setelah saya unggah di Twitter tersebut, saya kirim hasil screenshotan tersebut ke terdakwa dan beliau tidak ada protes atau keberatan dari unggahan yang saya terbitkan tersebut. Kemudian apakah benar ketiga kalimat dari 3 postingan Twitter tersebut atas perintah dari terdakwa? Benar Ibu, saya mengunggah ketiga kalimat tersebut atas perintah dari terdakwa. Keberatan yang mulia. Saudara penasihat hukum jangan potong. Keberatan ditolak. Untuk saudara penasihat hukum terdakwa akan diberikan kesempatan untuk menanyakan langsung pada saudara saksi nantinya, oke? Terima kasih saudara saksi, pertanyaan saya. Baik. Sekarang adalah waktu yang akan diberikan kepada penasihat hukum terdakwa. Kepada penasihat hukum terdakwa, silakan menanyakan keterangan saksi. Baik, yang mulia. Oke, terima kasih. Cita-cita saudara, apakah saudara itu ada tambahan mengenai kalimat yang Anda kirimkan melalui ini? Tidak ada Ibu, saya tidak menambah atau mengurangi kalimat dari pesan terdakwa. Jika ada pesan tersebut, langsung saya copy dan tetap atau pengurangan apapun. Baik yang mulia, terima kasih. Cukup dari kami. Baik. Untuk keterangan yang diberikan oleh saudara saksi kami anggap cukup. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saudara saksi lagi, kami harap saudara saksi tidak keberatan untuk dapat hadir di persidangan kembali. Pada saudara saksi, silahkan maju ke meja panitera agar dapat mengambil kami dan saudara, dan kami persilakan untuk keluar dari ruang sidang. Baik yang mulia. Baik, selanjutnya kepada saudara jaksa penuntut umum. Apakah saudara jaksa penuntut umum dalam persidangan ini akan menghadirkan ahli? Iya yang mulia, kami akan menghadirkan 2 orang ahli, 1 ahli di bidang bahasa atas nama Muhammad Firmandian Saputra Kurniawan dan 1 ahli di bidang pidana yaitu Farhanan Dita Rahmawati. Baik, apakah ahli-ahli tersebut sudah siap untuk Anda hadirkan di persidangan pada hari ini? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan untuk menghadirkan ahli-ahli. Baik yang mulia. Kepada petugas tolong hadirkan para ahli ke dalam persidangan. Ahli sudah hadir dalam persidangan yang mulia. Baik, terima kasih pada petugas. Untuk saudara ahli silakan duduk. Baik, untuk saudara ahli silakan maju ke meja majelis hakim untuk dapat menyerahkan kartu identitas saudara, surat keterangan pengangkatan jabatan, dan juga surat tugas dari instansi Anda.
saudara ahli ini mengenal dan memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Baik, kalau begitu silakan saudara ahli untuk memperkenalkan diri saudara. Perkenalkan, nama saya Mas Diajar, saya dari Jakarta, 13 Oktober 1968. Saya beralamat di Jalan Siak Budi Barat nomor 8, Kecamatan Siak Budi, Jakarta Selatan. Saya berwarga negara Indonesia, berjenis kelamin laki-laki dan beragama Islam. Saya bekerja di PMS, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bagian pusat bahasa sebagai ahli bahasa perundang-undangan dan ahli bahasa tindak pidana. Pendidikan terakhir saya S2 di Universitas Indonesia, jurusan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra. Itu ya. Baik, sebelum saudara memberikan kesaksian dalam persidangan ini, apakah saudara ahli bersedia disumpah berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP? Bersedia. Baik, silakan ahli berdiri dan maju satu langkah. Untuk petugas sumpah, tolong dibantu sumpah. Saudara ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli di bidang bahasa dalam perkara ini bahwa saya sebagai ahli di bidang bahasa dalam perkara ini akan memberikan pendapat sesuai dengan keahlian saya akan memberikan pendapat sesuai dengan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Ahli sudah disumpah, silakan duduk kembali dan petugas silakan kembali ke tempat. Baik, untuk saudara ahli, Anda telah bersumpah menurut agama yang saudara ahli anut. Maka untuk itu, majelis hakim berharap agar saudara ahli dapat menerangkan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang saudara kuasai. Apabila saudara ahli memberikan keterangan palsu, maka akan dapat dikenakan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP. Apakah saudara ahli mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Baik, pertama-tama, apakah menurut keilmuan saudara ahli, kalimat siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya pada suatu postingan media sosial merupakan suatu ujaran kebencian? Menurut saya, kalimat tersebut merupakan ujaran kebencian. Menurut kamus, kata bajingan merupakan makian kasar, kalimat makian kasar yang menjadi hinaan bagi siapa yang menjadi sasarannya. Lalu menurut saudara, apakah kalimat tersebut merujuk pada seseorang? Menurut saya, kalimat tersebut merupakan kalimat yang bukan bersifat netral atau umum. Tapi kita harus melihat konteks waktunya. Jadi bila kalimat tersebut ditujukan pada seseorang, maka harus melihat waktunya. Baik, kepada hakim nomor 1, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kepada hakim nomor 2, Ada ketua. silakan. Apakah tulisan tersebut bisa dikategorikan sebagai ujaran kebencian yang nantinya dapat menimbulkan rasa kebencian di suatu kelompok? Menurut saya bisa dikatakan sebagai ujaran kebencian yang dapat menimbulkan perpecahan antar individu atau golongan. Bisa cukup ketua. Baik, terima kasih. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan kepada saudara ahli? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ditanyakan kepada saudara ahli? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih untuk keterangan yang diberikan oleh saudara ahli dan kami rasa sudah cukup. Maka untuk itu silakan kepada saudara ahli untuk maju ke meja panitera dan dapat mengambil kartu identitas saudara, surat tugas dari instansi dan juga SK pengangkatan jabatan saudara. Dan kami harap saudara dapat menjalankan ruang persidangan. Baik, kemudian. Baik, selanjutnya untuk saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saudara ahli selanjutnya dalam ruang persidangan. Terima kasih yang mulia. Petugas tolong hadirkan saksi. Petugas tolong hadirkan ahli atas nama Dr. Farhana ke dalam persidangan. Kami sudah di ruang persidangan juga. Terima kasih petugas, silakan kembali ke tempat untuk saudara ahli, silakan duduk. Kepada saudara ahli, apakah saudara ahli pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan apakah sudah siap untuk menjalani persidangan pada hari ini? Iya, saya sehat dan siap melakukan itu. Baik, untuk saudara ahli silakan maju ke meja majelis hakim untuk dapat menyerahkan kartu identitas saudara, surat tugas dari instansi dan juga SK pengangkatan jabatan saudara.
kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, sebelum kami memeriksa identitas saudara, saya akan bertanya, apakah saudara ahli memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan saudara terdakwa? Tidak ada yang mulia. Kalau begitu silakan saudara ahli untuk memperkenalkan diri saudara. Baik, yang mulia. Perkenalkan, nama saya Saudara Rahmawati. Saya lahir di Bandung 13 Juli 1945. Saya bertempat tinggal di Jalan Sinar Ahmad 2, RT 5 RW 3, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan. Saya berkewarganegaraan di Indonesia, berjenis kelamin perempuan dan beragama Islam. Pekerjaan saya sekarang dosen di Universitas Trisakti dan kebetulan basic saya adalah hukum pidana dan pendidikan terakhir saya S3. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan ini, apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHAP? Iya, yang mulia, saya bersedia. Baik. Baik, kepada ahli, tolong dimohon untuk berdiri dan maju satu langkah. Petugas sumpah akan dibantu oleh saudara. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli bahwa saya sebagai ahli di bidang hukum pidana dalam perkara ini di bidang hukum pidana dalam perkara ini akan memberikan pendapat sesuai dengan keahlian saya akan memberikan pendapat sesuai dengan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Saudara sudah disumpah dan silakan duduk. Petugas silakan kembali ke tempat. Baik, untuk saudara ahli, Anda telah disumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu majelis hakim berharap saudara ahli dapat memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang saudara kuasai. Apabila saudara ahli memberikan keterangan palsu, maka saudara ahli dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana telah diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara ahli mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik. Untuk jaksa penuntut umum, saya berikan kesempatan untuk menanyakan terlebih dahulu kepada saudara ahli. Baik, ya, saudara ahli, bagaimana menurut saudara ahli mengenai unsur serta pengertian dari pasal 45 ayat 2 junto pasal 8 ayat 2 Undang-Undang ITE? Mengenai pasal tersebut ada 4 unsur, yaitu yang pertama persiapan saja. Di mana di sini itu baik perseorangan walaupun warga negara asing, warga negara Indonesia maupun badan hukum. Yang kedua adalah unsur dengan sengaja. Di mana dengan sengaja ini seseorang melakukan perbuatan dengan apa yang dikehendakinya dan tahu akibatnya. Yang ketiga yaitu unsur tanpa hak, di mana di unsur ini menjelaskan bahwa orang melakukan perbuatan itu melanggar dan melakukan kesewenangan kepada orang lain. Dan yang terakhir ada unsur keempat yaitu dengan ditujukan kepada seseorang untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan baik individu maupun kelompok, dan di mana ini mengandung syarat serta yang dimaksud ditujukan ini adalah dikatakan bahwa akibatnya itu diketahui oleh yang melakukan. Dari penjelasan mengenai unsur yang telah saudara ahli sampaikan, bagaimana pendapat saudara ahli mengenai hubungannya dengan unggahan di sosial media tersebut? Sudah saya jelaskan, yang pertama itu mengenai siapa. Jadi di sini pengunggah atau pemilik akun yang memposting itu sebagai subjek hukum harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Dan di sini dengan sengaja melakukan itu sehingga dapat dikenakan sesuai sanksi. Pertanyaan dari kami cukup ini. Baik, dari penasihat hukum, dari jaksa penuntut umum sudah cukup. Maka untuk itu selanjutnya dilanjutkan kepada penasihat hukum terdakwa. Apakah ada yang ditanyakan kepada saudara ahli? Silakan. Untuk saudara kami juga dari media sosial dan merasa kebencian atau bermusuhan ini akhirnya tidak menimbulkan unsur tersangka. Sehingga yang kami tanyakan di sini adalah tanggapan saudara. Mengingat tidak adanya kerusuhan di masyarakat, maka seharusnya unggahan dari pengunggah atau pemilik akun bukan merupakan suatu tindak pidana. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang ITE, di mana ini bukan berita aduan tetapi berita foto, ini mengatakan kita tidak boleh berpaling pada perbuatannya, tapi akibatnya, di mana postingan tersebut dapat dikatakan jika akibat
Baik, terima kasih. Kepada hakim anggota apakah ada yang ditanyakan? Ada. Baik, silakan. Dari pendapat saudara yang telah saudara sampaikan, saya ingin mengonfirmasi kembali. Saudara ahli menjelaskan mengenai unsur beserta pengertian dan hubungannya terkait dengan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 dan pasal 55 ayat 1 KUHP. Dari perspektif teori saudara ahli, apakah pasal ini telah terbukti? Mengenai pasal tersebut telah terbukti dan unsur-unsurnya juga sudah jelas. Cukup dari saya. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah jaksa penuntut umum akan menghadirkan alat dan juga barang bukti lainnya? Dari kami sudah cukup yang mulia. Baik, untuk saudara ahli, kami rasa keterangan dari saudara ahli sudah cukup. Untuk itu, kepada saudara ahli silakan maju ke meja panitera untuk dapat mengambil kartu tanda saudara, surat tugas dari instansi dan juga surat keterangan pengangkatan jabatan saudara. Dan kami persilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Baik, dikarenakan pemeriksaan alat dan barang bukti beserta saksi dan juga ahli dari jaksa penuntut umum telah selesai, maka agenda sidang selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan alat dan barang bukti oleh pihak penasihat hukum terdakwa. Kepada pihak penasihat hukum terdakwa, apakah sudah siap dengan alat dan juga barang buktinya? Sudah mulia. Ini mengajukan dari alat bukti yang diberikan dari 1 hingga 3. Baik, kepada pihak penasihat hukum terdakwa silakan maju untuk dapat menyerahkan alat dan juga barang buktinya kepada jaksa penuntut umum. Dipersilakan maju untuk memeriksa. Saudara mungkin bisa tolong tunjukkan ya. Oke. Nanti yang lain itu dari tes 1 ada satu buah bundle screenshot tweet akun Twitter terdakwa Noveladian 2 Februari 2017. Untuk T2 ditunjukkan. Nah, berikut adalah sebuah berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh Republika Indonesia. Nah, itu juga tentang kutipan berita penistaan agama oleh Kompas.com. T4 itu juga sama berita dari news.detik.com. Yang kelima itu dari vivanews.co.id. Yang keenam dari bbc.com. Yang ketujuh dari viva.co.id. Yang kedelapan ada gambar kampanye hukuman mati dari koruptor yang diambil dari Google. Lalu yang ke-9 itu ada gambar kampanye atas gerakan hukuman mati koruptor. Yang ke-10 itu ada gambar seorang demonstrasi mengkampanyekan tentang korupsi yang presiden. Ada seorang yang mengkampanyekan juga seorang demonstrasi tentang korupsi. Yang 11 ada demonstrasi. Ada seorang demonstrasi bersama korupsi dan yang dari Google.com. Yang ke-12 ada gambar kampanye narkoba yang dari BNN. Yang ke-13 yang terakhir gambar kampanye dari BNN sendiri. Yang dari kami. Baik, untuk saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada barang atau alat bukti yang akan Anda kembali? Tidak, sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Sudah cukup? Saya silakan untuk kembali ke tempat. Setelah mengajukan barang dan juga alat buktinya, selanjutnya apakah saudara penasihat hukum terdakwa akan mengajukan saksi di dalam persidangan pada hari ini? Iya, yang mulia, kami akan mengajukan saksi. Baik, untuk itu silakan kepada penasihat hukum terdakwa, ada berapa saksi yang akan diberikan? Ada yang mengajukan 2 orang saksi yang mulia dari Batas Kamar Intelligence Energetik Kusuma dan Novalisi. Baik, silakan hadirkan saksi-saksi yang Anda ajukan ke dalam ruang persidangan. Petugas, tolong hadirkan saksi-saksi ke dalam ruang persidangan. Saksi sudah hadir dalam persidangan ya, Bu ya. Terima kasih petugas, silakan kembali. Untuk para saksi silakan duduk. Selanjutnya untuk para saksi, saya persilakan agar dapat maju ke meja majelis hakim untuk menyerahkan kartu identitas saudara sekalian. Baik, yang mulia. Silakan kembali ke tempat.
Sebelum kami memeriksa identitas saudara, saya akan bertanya, apakah saudara saksi memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak. Saya memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa. Saya adalah admin sosial media dari terdakwa. Baik, kalau begitu saksi atas nama Ignatius enggak jadi bersama yang mana? Saya. Silakan perkenalkan diri saudara saksi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ignatius Enggak Kusuma. Saya dikenal 18 Februari 1972. Saya beralamat di Jalan Samudra nomor 1, Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, dan saya beralamat. Pekerjaan saya adalah wirausaha dan pendidikan terakhir saya adalah S2. Baik, selanjutnya saksi atas nama Navarizky. Saya yang mulia. Baik, untuk memperkenalkan diri saudara. Baik yang mulia. Perkenalkan, nama saya Navarizky. Saya lahir di Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 1973. Saya bertempat tinggal di Jalan Ciputat Raya nomor 7, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Saya berkewarganegaraan Indonesia, saya berjenis kelamin laki-laki, dan saya beragama Islam. Pekerjaan saya adalah seorang wirausaha dan pendidikan saya terakhir adalah S2. Terima kasih. Sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan ini, apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah berdasar pasal 160 ayat 3 KUHP? Saya bersedia yang mulia. Silakan saudara saksi berdiri dan maju satu langkah. Untuk petugas sumpah mohon dibantu. Baik yang mulia. Saudara saksi ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah disumpah, silakan kembali duduk dan petugas silakan kembali ke tempat. Baik, saudara saksi sekalian telah bersumpah menurut agama yang saudara saksi anut. Untuk itu, majelis hakim berharap saudara saksi sekalian dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Dan apabila saudara saksi sekalian memberikan keterangan palsu, maka akan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 262 KUHP. Apakah saudara saksi sekalian mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, penasihat hukum terdakwa, saksi manakah yang akan didengarkan terlebih dahulu keterangannya? Saksi atas nama Ignatius saya menjadi usaha. Baik, untuk saksi atas nama Ignatius Enggajati, mohon untuk tetap berada di ruang persidangan. Dan untuk saksi atas nama Novel Rizky, silahkan untuk meninggalkan ruang persidangan terlebih dahulu. Baik yang mulia. Baik, untuk saudara terdakwa, mohon perhatikan keterangan yang akan diberikan oleh saksi-saksi pada persidangan hari ini. Baik yang mulia. Baik, untuk saudara saksi, apakah saudara dalam memberikan keterangan pada hari ini di bawah ancaman atau diarahkan oleh orang lain? Tidak, yang mulia. Baik, saudara saksi, apa instruksi terdakwa pada saudara yang bertugas sebagai admin dan juga juru bicara terdakwa saat berada di Bekasi? Saya diberi kuasa oleh terdakwa untuk memegang hati terdakwa dengan alasan sebagai sosialisasi yang mulia. Apakah benar saudara yang menulis kalimat yang menistakan agama si Ahok yang diadili Kiai Haji Ma'ruf Amin NA dan kalimat lainnya pada tanggal 7 Mei 2017? Untuk kalimat yang disebutkan itu memang saya menulisnya, tapi saya tidak menuliskan kalimat lain selain kalimat tersebut. Baik, cukup. Untuk saudara hakim anggota 1, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Untuk hakim anggota 2, apakah ada yang ditanyakan? Ada ketua. Silakan. Apa alasan saudara menulis kalimat tersebut? Karena saya sangat geram terhadap penista agama yang mulia. Lalu kenapa tidak menggunakan HP maupun akun saudara sendiri? Saya tidak kepikiran untuk memakai akun media sosial saya dan tidak terbesit sama sekali kalau saya menggunakan HP terdakwa. Bisa cukup ketua. Baik, kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Ada. Silakan. Apakah saudara saksi sendiri yang menerima itu mau? Tidak, saya mengirimkan kalimat tersebut kepada saudara Arif dan barulah saudara Arif yang mengirimkannya di kopinya tertulis. Baik, terima kasih. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Ada yang tidak? Silakan. Saudara saksi, apakah saudara saksi dapat bertanggung jawab
Baik, untuk saudara terdakwa, apakah keterangan yang diberikan oleh saksi ini benar atau salah atau benar sebagian atau seluruhnya? Benar semua ya mulia. Baik, untuk keterangan yang diberikan oleh saudara saksi kami anggap cukup. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saudara saksi kembali, kami harap saudara saksi tidak keberatan dapat hadir di persidangan kembali. Untuk saudara saksi, saya persilakan menuju ke meja panitera agar dapat mengambil kasus dari saudara dan kami persilakan untuk keluar dari ruang sidang. Terima kasih mulia. Baik, kepada saudara penasihat hukum terdakwa, silakan untuk hadirkan saksi Anda selanjutnya. Baik, ya, mulia. Tugas menggunakan saksi bersama Kapolres ini masuk ke persidangan. Saksi sudah hadir dalam persidangan yang mulia. Terima kasih petugas, silakan kembali ke tempat. Untuk saksi silakan duduk. Baik, pertama-tama saudara saksi apakah mengetahui alasan kenapa Anda dipanggil dalam persidangan pada hari ini? Ya, yang mulia, saya mengetahui saya dipanggil di sini untuk memberikan keterangan dalam kasus pencemaran nama baik, yang mulia. Baik, saudara saksi, benarkah saudara yang menulis kalimat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, penista agama jadi gubernur? Apakah kalian waras? Benar, yang mulia. Kepada hakim anggota 1, apakah ada yang ditanyakan? Iya, betul. Silakan. Baik, saudara saksi. Siapa penista agama yang saudara maksud dalam tulisan saudara? Ahok, yang mulia. Mengapa saudara bisa menulis itu? Saya menuliskan hal tersebut untuk saya tujukan kepada para pendukung Ahok yang menunjuk-nunjuk Kiai Ma'ruf Amin, yang mulia. Pertanyaan siapa itu? Kepada hakim anggota 2, apakah ada yang ditanyakan? Ada ketua. Silakan. Apakah terdakwa ini tidak protes maupun keberatan saat tentang apa yang saudara tuliskan tersebut? Tidak sama sekali, yang mulia. Bisa cukup ketua. Baik, selanjutnya kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ditanyakan? Ada, ya, mulia. Silakan. Baik, yang mulia. Kepada saudara saksi, apakah bagaimana peran dari terdakwa kepada saudara yang bertugas sebagai ahli tentang tulisan yang diposting di media sosial? Terdakwa berpesan kepada saya bahwa boleh menulis, akan tetapi jangan hoak maupun fitnah. Begitu. Baik, yang mulia, sudah. Baik, kepada jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, ya, mulia. Mengapa saudara tidak menggunakan HP sendiri ketika menulis kalimat yang diposting ke sosial media? Hal itu dikarenakan saudara Arif tidak percaya apabila saya menulis hal tersebut menggunakan HP saya sendiri, sehingga saya menggunakan HP dari terdakwa. Yang mulia, pertanyaan dari saya selesai. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah dari keterangan yang diberikan oleh saudara saksi ini benar atau salah atau benar sebagian atau seluruhnya? Saya tidak menyanggap pernyataan beliau yang mulia. Baik, terima kasih. Keterangan dari saudara saksi kami anggap cukup. Apabila majelis hakim membutuhkan keterangan kembali dari saudara saksi, kami harap saudara saksi tidak keberatan agar dapat hadir di persidangan lagi. Untuk saudara saksi, saya persilakan maju ke meja panitera untuk mengambil kabel dari saudara dan kami persilakan untuk keluar dari ruang sidang. Baik, terima kasih, yang mulia. Baik, selanjutnya pada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah saudara akan mengajukan ahli di persidangan pada hari ini? Ya, yang mulia, kami akan menghadirkan dua ahli. Yang satu itu ahli di bidang bahasa atas nama Verstafi Auseli, dan juga satu lagi itu ahli di bidang hukum pidana atas nama Praca Pradita Azhar, yang mulia. Baik, apakah ahli yang Anda hadirkan sudah siap? Sudah siap, yang mulia? Baik, silakan dihadirkan ahli yang pertama ke dalam ruang persidangan. Baik. Kepada petugas silakan untuk hadirkan Verstafi Auseli. Ahli sudah hadir dalam persidangan yang mulia. Baik, terima kasih petugas, silakan kembali. Untuk saudara ahli silakan duduk. Kepada saudara ahli, apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini, yang mulia. Baik, untuk saudara ahli silakan maju ke meja majelis hakim agar dapat menyerahkan kabel dengan saudara, surat tugas dari instansi dan juga SK pengangkatan jabatan saudara. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Sebelum kami memeriksa identitas saudara, saya tanyakan, apakah saudara memiliki hubungan darah atau pekerjaan dengan terdakwa?
Tidak, Yang Mulia. Kalau begitu silakan saudara ahli untuk memperkenalkan diri saudara. Dan Yang Mulia, perkenalkan nama saya Firsafiri Auzeli. Saya lahir di Bekasi tanggal 27 Februari 1975. Saya beralamat di Jalan Kiai Haji Muhsin Raya nomor 1 RT 14 RW 5 Cilandak Baru, Kota Jakarta Selatan. Keluarga negara saya Indonesia, berjenis kelamin perempuan, dan saya beragama Islam. Untuk pekerjaan saya adalah PNS dosen sastra Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, dan pendidikan terakhir saya adalah S2. Baik, sebelum saudara ahli memberikan keterangan dalam persidangan ini, saudara akan disumpah berdasar pasal 160 ayat 3 KUHP. Apakah saudara ahli bersedia? Saya bersedia, Yang Mulia. Silakan saudara ahli berdiri dan maju satu langkah. Untuk petugas sumpah mohon dibantu. Saudara ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya ahli di bidang bahasa dalam perkara ini, bahwa saya sebagai ahli di bidang bahasa dalam perkara ini akan memberikan pendapat sesuai dengan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Ahli sudah disumpah, silakan untuk duduk kembali dan petugas silakan kembali ke tempat. Baik, saudara ahli telah bersumpah menurut agama yang saudara ahli anut. Untuk itu, majelis hakim berharap saudara ahli dapat memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keahlian yang telah saudara kuasai. Apabila saudara ahli didapati memberikan keterangan palsu, maka saudara ahli dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sesuai dengan peraturan yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara ahli mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, menurut keilmuan yang telah saudara ahli pelajari, apakah 3 unggahan di akun media sosial pemilik akun yang berisikan kalimat yang menistakan agama si Ahok yang diadili Kiai Haji Ma'ruf Amin, lalu siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan yang hukum terdakwa? Silakan untuk hadirkan ahli Anda selanjutnya. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Kepada petugas tolong hadirkan ahli kedua, yaitu Dr. Fatna Pratipa Azhara. Baik, terima kasih petugas. Silakan kembali ke tempat. Untuk saudara ahli, saya silakan untuk duduk. Baik, untuk saudara ahli, pada hari ini apakah saudara ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan apakah sudah siap untuk menjalani persidangan pada hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan saya memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya. Baik, selanjutnya untuk saudara ahli silakan maju ke meja majelis hakim agar dapat menyerahkan kartu identitas saudara, surat tugas dari instansi, dan juga surat keterangan pengangkatan jabatan saudara. Baik, Yang Mulia. Silakan kembali. Sebelum kami memeriksa identitas saudara, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada saudara ahli. Apakah saudara ini mengenal dan ada hubungan darah atau pekerjaan dengan saudara terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Kalau begitu silakan saudara ahli untuk memperkenalkan diri saudara. Perkenalkan, nama saya Dr. Prasita Azhara, SKMH. Saya kelahiran di Bekasi 27 Februari 1975. Saya beralamat di Jalan Siksa nomor 2, RT 5 RW 7, Jakarta, Kecamatan Jakarta, Kota Jakarta Selatan. Saya berkewarganegaraan Indonesia dan saya berjenis kelamin perempuan dan saya beragama Islam. Dan pekerjaan saya adalah seorang PNS dosen di hukum pidana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan pendidikan terakhir saya adalah S3. Terima kasih saudara. Baik, sebelum saudara ahli memberikan keterangan dalam persidangan ini, apakah saudara ahli bersedia untuk disumpah berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP? Saya bersedia, Yang Mulia. Baik, silakan saudara ahli berdiri dan maju satu langkah. Untuk petugas sumpah mohon dibantu. Saudara ahli ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai ahli di bidang hukum pidana dalam perkara ini akan memberikan pendapat sesuai dengan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Saudara ahli telah disumpah, silakan duduk dan
Baik, kepada saudara ahli, Anda telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, majelis hakim berharap saudara ahli dapat memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keahlian yang saudara ahli kuasai. Apabila saudara ahli didapati memberikan keterangan palsu, maka dapat diancam dengan pidana penjara selama lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara ahli mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, kepada hakim anggota 1, apakah ada yang ditanyakan kepada saudara ahli? Untuk sekarang tidak ada. Baik, untuk hakim anggota 2, apakah ada yang ditanyakan? Untuk saat ini belum ada ketua. Baik, untuk itu saya lanjutkan kepada saudara kuasa hukum, saudara penasihat hukum terdakwa. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara ahli? Ada yang mulia? Silahkan. Kepada saudara ahli, mengenai pasal 55 KUHP ya, bisa saudara jelaskan lebih rinci mengenai perbuatan di pasal 55 KUHP yang dilakukan pelaku lebih dari satu orang? Pelaku lebih dari satu orang itu harus memiliki adanya kerjasama, adanya persamaan kehendak dan bersekutu. Bersekutu sendiri adanya keinsyafan dan adanya kerjasama untuk memenuhi unsur dari kesengajaan. Seperti itu. Baik, terima kasih buat saudara ahli. Jadi kami cukup yang mulia. Baik, selanjutnya pada jaksa penuntut umum. Apakah ada yang ditanyakan kepada saudara ahli? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, menurut firman telah saudara pelajari, tolong saudara jelaskan mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 45 Undang-Undang ITE. Baik, terima kasih jaksa penuntut umum. Saat kita melihat unsur pada pasal 48 UITE, maka kita harus melihat unsur pada pasal 28 UITE. Yang pertama adalah unsur setiap orang adanya actus reus, yaitu badan hukum dan setiap orang. Kemudian adanya kesengajaan perbuatan melawan hukum. Kemudian unsur yang kedua, menyebarkan informasi yang menimbulkan sara. Ini kita harus melihat apakah tindakan tersebut dapat menimbulkan. Seperti itu. Baik, kemudian pada pasal 28 ayat 2 ada frase sengaja. Bisa saudara jelaskan mengenai frase tersebut? Frase sengaja seperti saya jelaskan di awal, pada pasal itu harus menimbulkan akibat konkret. Kesengajaan sendiri ini itu harus tidak dikehendaki. Seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada hakim anggota 1, apakah ada yang ditanyakan? Ada. Silakan. Baik, saudara ahli, bagaimana cara Anda menguji validitas terkait bukti-bukti yang sudah dilampirkan? Untuk kita menguji uji forensik, kita harus melakukan uji forensik terlebih dahulu. Dengan tersebut itu kita akan mengetahui apakah barang bukti tersebut telah valid. Seperti itu yang mulia. Dari saya cukup begitu. Baik, kepada hakim anggota 2, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ketua. Baik, saya rasa keterangan yang diberikan oleh saudara ahli telah cukup. Untuk saudara ahli, saya persilakan maju ke meja panitia agar dapat mengambil kartu tanda saudara, surat tugas dari instansi dan juga surat keterangan pengangkatan jabatan saudara. Baik yang mulia. Baik, karena alat bukti dari jaksa penuntut umum dan juga pihak penasihat hukum terdakwa sudah cukup, maka agenda selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa silakan kembali duduk di hadapan majelis hakim. Baik, yang mulia. Baik, pertama-tama kepada saudara terdakwa, apakah saudara sudah siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Siap, yang mulia. Baik, terdakwa dimohon untuk dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Baik, yang mulia. Pertama-tama saya akan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Apakah benar akun Twitter bernamakan @novalabdian adalah benar milik saudara? Benar, yang mulia. Apakah saudara mengenal saudara Muhammad Arif Mubarok? Mengenal, yang mulia. Pada jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saudara terdakwa terlebih dulu? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Terdakwa, apa terkaitan antara saudara dengan saudara Arif? Baik, Ibu. Bapak Arif ini adalah seorang yang bekerja pada saya sebagai admin. Baik. Lalu terkait postingan yang diunggah di Twitter saudara pada tanggal 7 Februari 2017 yang berisikan kalimat yang menistakan agama si Ahok yang diadili Kiai Haji Maruf Amin MA adalah benar atas perintah saudara. Benar, saya mengirimkan. Lalu postingan tanggal 6 Maret
agama adalah bajingan yang perlu diludahi di mukanya. NH juga benar atas perintah saudara. Benar. Dari kami cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia? Saya persilakan. Baik, kepada saudara terdakwa saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara terdakwa ini terkait kalimat yang saudara kirimkan kepada Arif. Apakah dalam saran tersendiri mengapa saudara mengirimkan tulisan tersebut kepada Arif? Saya ya tidak ada apa-apa ya itu. Tapi saya mengaku menuliskan kata-kata tersebut dan saya tidak menuliskan NA atau kode apapun di belakangnya. Oke. Apakah ada unsur yang untuk menimbulkan rasa benci atau musuhan itu di dalam masyarakat? Tidak ada, saya menuliskan itu juga dari pikiran saya sendiri. Lalu apakah saudara sendiri yang memberikan inisial atau menuliskan dua huruf terakhir kalimat yang saudara kirimkan kepada saudara Arif? Sama sekali tidak ada itu. Lagi pula tulisan tersebut tidak menyebutkan siapa-siapa itu. Kami cukup ya mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada hakim anggota 1, apakah ada yang ditanyakan kepada terdakwa? Tidak ada. Kepada hakim anggota 2, apakah ada yang ditanyakan? Ada ketua. Silakan. Baik, saudara terdakwa, apakah kalimat yang diposting pada akun saudara terdakwa ini berkaitan langsung dengan berlangsungnya kegiatan atau acara tersebut? Sama sekali tidak ada yang mulia. Biasanya cukup ketua. Baik, terima kasih keterangan dari terdakwa saya anggap cukup dan saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, setelah mendengarkan pernyataan dari saksi dan juga ahli beserta terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada, apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap dengan tuntutannya? Belum ya mulia. Kami dalam waktu 1 jam untuk mempersiapkannya. Baik, dikarenakan sekarang pukul 11, maka sidang akan dilanjutkan pada pukul 12. Bagaimana penasihat hukum? Setuju yang mulia? Baik, majelis hakim memutuskan bahwa sidang diskors selama 1 jam, dimulai dari pukul 11 sampai dengan pukul 12. Untuk itu, saya nyatakan sidang diskors. Skors dicabut. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Tuntutan kami sudah siap yang mulia. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum atas tuntutan yang saudara ajukan, ini apakah ingin dibacakan atau bagaimana? Kami izin untuk membacakan pokok-pokoknya saja ya mulia. Baik, sebelumnya kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah saudara sudah menerima salinan tuntutan yang akan diajukan oleh jaksa penuntut umum? Kami belum menerimanya yang mulia. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, silakan maju menyerahkan salinan tuntutan saudara. Baik yang mulia. Baik, untuk saudara jaksa penuntut umum, saya persilakan untuk pembacaan tuntutannya. Baik, terima kasih ya mulia. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Naufal Abian, penahanan penyidik menempatkan terdakwa di rumah tahanan negara di Polda Jakarta selama 20 hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 5 Maret 2018. Penuntut umum menempatkan terdakwa di rumah tahanan negara di Polda Jakarta selama 20 hari terhitung mulai tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 24 Maret 2018. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Dengan ini menuntut terdakwa yaitu terdakwa Naufal Abian terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITS sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 dan juga KUHP. Permohonan persidangan untuk itu guna membuktikan dakwaan tersebut telah didengarkan oleh saksi-saksi dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut. A. Keterangan saksi penuntut umum saksi 1 yaitu Tiara Sinta Nuliarta di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa informasi yang disebarkan oleh akun Twitter
Novel Abian di media sosial Twitter, yaitu informasi elektronik berupa postingan kalimat dan gambar pada tanggal 27 Februari 2017 jam 8.14 WIB, tanggal 6 Maret 2017 jam 14.59 WIB, tanggal 7 Maret 2017 jam 12.00 WIB. Saksi kedua Muhammad Arif Mubarok di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Saksi Arif menerangkan bahwa pada tahun 2011 dia bekerja di RCM atau Reproduksi Manajemen, di mana terdakwa sebagai pimpinan, bahwa saksi Arif bekerja secara informal dan mendapatkan gaji dari terdakwa, bahwa saksi Arif merupakan admin di sosial media Instagram, Facebook, dan Twitter milik saudara Novel Abian, dan itu pun bukan hanya akun Twitter @Novel Abian saja yang saksi pegang, saksi juga pegang akun Twitter pribadinya sejak tahun 2014, bahwa tugas Arif adalah membuat promo-promo maintenance jadwal konser dan tidak ada tugas lainnya, bahwa benar ada kiriman WA dari terdakwa yang bernuansa politis, namun karena sudah menjadi tugas dan saksi Arif kalau sudah ada WA pasti posting di Twitter, bahwa saksi Arif menerima WA hanya dari satu nomor terdakwa dan saksi Arif tidak akan menambah atau mengurangi atau kalimat yang dikirim dari WA sehingga langsung diposting ke Twitter terdakwa @Novel Abian. Bahwa saksi mengunggah kalimat siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya garis miring strip NA di akun Twitter @Novel Abian pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 jam 14.59 WIB bertempat tinggal di rumah saksi yaitu di Gang Edi 4 nomor 3 RT 5 RW 6 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, bahwa ketiga kalimat tersebut benar saksi mengunggah di akun Twitter @Novel Abian atas pesan yang dikirimkan saudara Novel Abian melalui pesan WhatsApp kepada saksi yaitu tanggal 7 Februari 2017 jam 8.14 WIB yang berarti yang menistakan agama si Ahok yang dihadiri KH Maruf Amin NA. Tanggal 6 Maret 2017 jam 14.59 WIB siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya NA. Tanggal 7 Maret 2017 jam 12.00 WIB sila pertama ketuhanan yang Maha Esa penista agama jadi gubernur kalian waras garis strip NA. B. Keterangan saksi dari penasihat hukum saksi 1 Ignatius Enggar Jati Kusuma di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi sebagai admin dan juru bicara, bahwa saksi menulis Ahok penista agama yang diadili KH Maruf Amin pada tanggal 7 Maret 2017, bahwa terdakwa memberi izin dan tidak pernah ada keberatan atau komplain dari terdakwa. Dan yang kedua, saksi kedua yaitu Novel Rizky di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi yang mengerti kalimat tanggal 7 Februari pada tanggal 7 Februari 2017 sila pertama ketuhanan Maha Esa penista agama jadi gubernur kalian waras, bahwa saksi kenal Arif tahun 2014. Dan C. Keterangan ahli 1 ahli bahasa yaitu Firman Diansah Putra Kurniawan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa kalimat siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya merupakan suatu ujaran kebencian atau hate speech. Kalimat tersebut termasuk ujaran kebencian atau hate speech. Kalimat itu merupakan ujaran atau kalimat yang dengan jelas menunjukkan ungkapan menghina atau ditunjukkan dengan kata bajingan dan perlu diludahi mukanya oleh pengunggah atau pemilik akun terhadap siapa saja yang pendukung penista agama. Bahwa beberapa postingan pemilik akun memang ada beberapa yang menunjukkan adanya ciri-ciri tertentu, misalnya menuliskan kata-kata tertentu dengan huruf kapital. Bahwa dalam ilmu linguistik atau ilmu bahasa terdapat 3 hal yang saling berkaitan, yaitu teks, konteks, dan konteks. Teks adalah satuan bahasa baik tertulis maupun lisan yang dihasilkan dari interaksi atau komunikasi manusia, sementara itu konteks adalah kalimat atau unsur-unsur yang mendahului dan atau mengikuti sebuah unsur lain dalam teks atau wacana. Adapun konteks adalah situasi atau latar terjadinya suatu komunikasi. Jika berbagai kalimat dan pernyataan yang diungkapkan oleh terlapor selama proses persidangan saudara Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan proses Pilkada DKI 2017 dianggap sebagai sebuah wacana, maka dalam unggahan pemilik akun Twitter @Novel Abian siapa saja yang dukung penista agama dan bajingan yang perlu diludahi mukanya dapat disebut sebagai teks karena kalimat itu dihasilkan dalam komunikasi atau interaksi manusia lewat media sosial Twitter. Bahwa berdasarkan konteks waktunya, kalimat-kalimat yang diunggah oleh akun @Novel Abian terutama kalimat siapa saja yang dukung penista agama
adalah bajingan yang perlu dari mukanya ditulis dan disebarkan melalui akun Twitter yang bersangkutan bersamaan waktunya dengan proses persidangan kasus penistaan agama dengan terdakwa saudara Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Pilkada DKI 2017 sebagaimana diketahui bersama saudara Basuki Cahayapurnama alias Ahok merupakan salah satu calon gubernur pada saat itu. Dengan melihat antara isi teks kalimat atau pernyataan, konteks atau kalimat sebelum dan sesudahnya dan konteks waktunya dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Begitu juga kalau melihat konteks waktu dan latar belakang munculnya kalimat-kalimat dari pemilik akun tersebut. Yang dimaksud dengan pendukung penista agama adalah pendukung saudara Basuki Cahayapurnama atau alias Ahok. Bahwa analisis saksi terhadap ketiga tweetan Novel Agian tanggal 7 Februari 2017 jam 8.14 yang berbunyinya menistakan agama si Ahok yang dihadiri KH Maruf Amin ADNA ini merupakan pertanyaan atau tanggapan atau respon dari penulis berkaitan dengan persidangan Ahok yang menghadirkan saksi KH Maruf Amin tanggal 6 Maret 2017 jam 14.59 WIB siapa yang berbunyi siapa saja yang mendukung penista agama dan bajingan yang perlu diludahi mukanya NA bahwa menurut ahli ini merupakan pernyataan ketegasan sikap. Jadi pernyataan tersebut dimulai dari siapa saja yang berlaku universal tidak merujuk kepada orang per orang atau kelompok yang mendukung penista agama. Di sini tidak dijelaskan secara jelas agama apa dan ditunjukkan kepada agama tertentu adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya. Kalimat tersebut tidak dapat dimaknai sebagai makna yang sebenarnya karena hanya sebagai kiasan dan merupakan perlambangan dari perlunya diberi sanksi sosial atau moral pada pendukung penista agama. Tanggal 7 Maret 2017 jam 12 WIB sila pertama yang berbunyi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa penista agama jadi gubernur kalian waras. Ahli ketiga yaitu ahli pidana Prasna Pramita Zahra di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa ahli menerangkan pada pasal 45A Undang-Undang ITE maka harus dilihat unsur pasal 28 Undang-Undang ITE bahwa pada pasal 157 dan 156 KUHP bersifat delik formil tidak disyaratkan menimbulkan akibat bahwa frasa dengan sengaja untuk menimbulkan akibat pasal ini menimbulkan akibat konkret bahwa pasal 28 ayat 2 sengaja dimaksud akibatnya harus disyafi meskipun tidak dikehendaki tetapi terjadi bahwa suku adalah identitas pendukung bangsa adat dan pemangku adat bahwa agama adalah agama yang harus diakui di Indonesia bahwa golongan adalah mengacu kepada pasal 156 KUHP atau golongan dapat dimaknai dengan suku, agama, atau golongan di luar suku, agama, dan ras. Ahli keempat adalah ahli pidana, yaitu Dr. Farhana Dita Rahmawati di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa dengan pengertian unsur di atas dan dihubungkan dengan kalimat dalam akun Twitter yang menistakan agama si Ahok, yang dihadiri adalah KH Maruf Amin NA. Siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya NA. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa agama jadi gubernur, penista agama jadi gubernur, kalian waras NA. Yang mengunggah seseorang A kalimat tersebut adalah atas perintah seseorang B, maka perbuatan B yang menyuruh A untuk mengunggah ke akun Twitter milik A kalimat-kalimat yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP pelaku menghendaki kemudian menyuruh melakukan yang lain yang melakukan, sedangkan apabila lebih menggunakan kekuasaan maka tidak dapat dipertanggungjawabkan bagi yang lain tersebut. Bahwa karena perbuatan menyebarkan informasi melalui akun Twitter adalah dilakukan oleh A selaku karyawan atas suruhan P, maka perbuatan tersebut adalah termasuk perbuatan menyuruh atau melakukan atau don't trigger sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Keterangan terdakwa Novel Agian di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa terdakwa Novel Agian adalah sebagai seorang seniman, bahwa terdakwa Novel Agian memiliki akun Twitter @novel_agian, bahwa pada tanggal 7 Februari 2017 terdakwa mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi
Arif Mubarok, kemudian saksi Arif bertempat tinggal di Gang Edi 4 nomor 3 RT 5 RW 6 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan menyalin persis seperti apa yang dikirimkan oleh terdakwa dan mengunggah ke Twitter terdakwa @nawaadian yang menistakan agama si Ahok yang dihadiri KH Maruf Amin NA bahwa isi percakapan saksi dengan saudara Novel Abian di WhatsApp terkait dengan postingan atau unggahan akun Twitter Novel Abian sebagai berikut. Pada tanggal 6 Februari 2017 pukul 7.51 PM, saudara NA mengirimkan pesan WA kepada saksi seandainya cagup yang saya dukung menistakan agama Kristiani yang bertindakan pada data termohon saya sendiri yang gaplok kepalanya NA. Pada tanggal 7 Februari 2017 pukul 8.7 AM, saudara NA mengirimkan pesan WA kepada saksi yang menistakan agama si Ahok yang dihadiri KH Maruf Amin NA. Pada tanggal 7 Februari 2017 pukul 8.11 AM, saudara NA mengirimkan pesan kepada saksi cukup KH Maruf Amin melihat video dan menyatakan fatwanya yang lain tidak penting, tidak perlu tanya yang lain-lain NA. Pada tanggal 7 Februari 2017 pukul 10.22 AM, saudara ADP mengirimkan pesan WA pada saksi Islam Jongos Ahok segera tobat mumpung belum pokok atau dioplok NA. Pada tanggal 11 Februari 2017 pukul 9 ada teroris virus kok Ahok gak dibom, artinya gak ada teroris dong NA. Bahwa tulisan atau kalimat yang saksi Arif posting atau unggah di akun Twitter @novel_abian semuanya adalah perintah saudara Novel_abian melalui pesawat Novel_abian dari nomor sekian milik saudara Novel_abian. Barang bukti yaitu 1 buah flash disk Kingston data traveler G3 8 GB warna putih kuning berisi screenshot unggahan Twitter Novel_abian di @novel_abian, 1 unit HP merek Xiaomi Redmi nomor 4 warna silver putih silver beserta SIM card Indosat nomor 08573 sekian di dalamnya, 1 buah SIM card HP provider XL, 1 buah email dengan nama abianova@gmail.com beserta password, 1 buah akun Twitter dengan nama pemilik akun Novel_abian @novel_abian beserta password, 1 buah bundle screenshot Twitter akun Twitter terdakwa, kutipan berita tentang kasus penistaan agama dipublish oleh republika.co.id, kutipan berita tentang kasus penistaan agama kompas.com, kutipan tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh news.detik.com, kutipan berita penistaan agama yang dipublikasi oleh vivanews.co.id, kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh bbc.com, kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi viva.co.id, gambar kampanye tentang hukuman mati bagi koruptor yang dikutip dari google.com, gambar kampanye dukungan atas gerakan hukum mati koruptor diberi tanda, gambar seseorang demonstran mengkampanyekan tentang korupsi dikutip dari google.com, gambar demonstran bersama polisi dikutip dari google.com diberi tanda, gambar kampanye narkoba, gambar kampanye BNN. Analisis yuridis atas uraian fakta yang terjadi, hukum pidana yang dapat digunakan untuk menuntut terdakwa seluruhnya ialah pencemaran nama baik yang terdapat pada pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak. 3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Penutup, berdasarkan uraian di atas kami akan memberikan kesimpulan bahwa terdakwa Novel_abian dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang terdapat pada pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28
setimpal dengan kesalahannya. Hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban. 2. Penipuan yang memberikan keterangan palsu. Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. Penuntut memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh, melakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan atau menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau syarat sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Naufal Abian dengan pidana penjara selama 2 tahun. 3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 flash disk instant data traveler G3 8 GB warna putih kuning berisi screenshot unggahan Twitter Naufal Abian B. 1 unit HP merek Xiaomi Redmi nomor 4 warna silver beserta SIM card Indosat. D. 1 buah SIM card HP provider XL. D. 1 buah email dengan nama abian@gmail.com beserta password. E. 1 buah akun Twitter dengan nama pemilik Naufal Abian beserta password dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian Kominfo RI. Dan yang terakhir, menetapkan supaya terdakwa Naufal Abian dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Senin tanggal 23 April 2018. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah akan ada nota pembelaan? Tentu ada Yang Mulia. Apakah sudah siap dengan nota pembelaannya? Belum Yang Mulia, kami membutuhkan waktu selama 2 jam saja Yang Mulia. Baik, dikarenakan sekarang pukul 13 siang, maka sidang akan dilanjutkan lagi pada pukul 15.00 siang. Bagaimana untuk saudara jaksa penuntut umum? Kami setuju Yang Mulia. Baik, majelis hakim memutuskan sidang diskors mulai dari sekarang. Dengan ini sidang saya nyatakan diskors. Skors dicabut. Pada saudara penasihat hukum, apakah sudah siap dengan nota pembelaannya? Baik. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah menerima salinan nota pembelaan dari pihak penasihat hukum terdakwa? Baik, kepada saudara penasihat hukum terdakwa, silakan maju menyerahkan salinan nota pembelaannya. Baik, kepada saudara penasihat hukum terdakwa, atas nota pembelaan saudara ini dibacakan atau bagaimana? Ini dibaca pokok-pokoknya saja Yang Mulia. Saya persilakan. Terima kasih Yang Mulia. Nota pembelaan pledoi pada majelis hakim memeriksa perkara pidana dalam nomor register perkara 307/2018/PR JKT Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta Selatan. Kami tim penasihat hukum bertindak untuk dan atas nama penasihat hukum terdakwa Naufal Abian, keterangan saksi penuntut umum. Saksi yang pertama Tiara Sinta Nuria tadi di persidangan di bawah sumpah. Saksi kedua Muhammad Arif Mubarok di muka persidangan di bawah sumpah. Keterangan saksi penasihat hukum. Saksi pertama Syekh Berjatuh semua di muka persidangan di bawah sumpah. Saksi kedua Novel Rizky di muka persidangan di bawah sumpah. Keterangan ahli penuntut umum dan penasihat hukum. Ahli pertama yaitu ahli bahasa bahwa
dan tidak mengulangi perbuatannya. Ketiga, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang. Bahwa selain menyatakan kalau tidak ada pidana ujaran kebencian dan kerusuhan kepada individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan sara yang dilakukan oleh terdakwa, juga dimohon putusan yang seringan-ringannya. Dan di samping itu juga ada majelis hakim yang pertama menerima pembelaan dari penasihat hukum terdakwa Novel Abian alias Abian. Kedua, menyatakan terdakwa Novel Abian alias Abian itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal pasal 45A ayat 2 junto pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 KUHP. Ketiga, menyatakan terdakwa Novel Abian alias Abian itu bebas dalam dakwaan dan tuntutan hukum. Keempat, memulihkan hak-hak terdakwa Novel Abian alias Abian dari kemampuan menunjukkan harkat serta martabat seperti semula. Kelima, membebankan biaya perkara pada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian dapat pembelaan atau pledoi ini supaya menjadikan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ampun demi tegaknya marwah adalah berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kami berdasar hukum kantor hukum dan cinta tanah air, Media Putri ada di Pusat SMK dan dalam media saya SMK. Terima kasih ya. Baik, terima kasih kepada penasehat hukum. Apakah jaksa penuntut umum sudah memahami isi pledoi yang telah dibacakan? Sudah yang mulia. Baik, setelah mendengarkan pledoi yang telah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa, kepada jaksa penuntut umum apakah akan mengajukan replik? Kami akan mengajukan replik. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap dengan repliknya? Belum yang mulia, maka kami membutuhkan waktu 1 jam untuk mempersiapkan. Baik, dikarenakan sekarang pukul 15.00, maka sidang akan dilanjutkan lagi pada pukul 16.00. Pada penasihat hukum terdakwa, apakah keberatan? Baik, untuk itu sidang akan saya lanjutkan 1 jam ke depan. Dengan ini saya nyatakan sidang diskors. Skors dicabut. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah sudah menerima salinan replik dari jaksa penuntut umum? Belum yang mulia, belum menerima. Baik, pada jaksa penuntut umum saya persilahkan agar dapat menyerahkan salinan repliknya. Baik yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, atas replik saudara ini ingin dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Jangan telah dibacakan saja. Baik, untuk penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan duplik atas replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum? Kami akan mengajukannya yang mulia. Baik, berapa lama waktu yang Anda persiapkan untuk menyusunnya? Cukup 1 jam saja yang mulia untuk menyusun bukti kami. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah Anda sekalian keberatan? Kami tidak keberatan. Baik, untuk itu sidang akan saya tunda selama 1 jam ke depan. Dengan ini sidang diskors. Skors dicabut. Pada jaksa penuntut umum, apakah sudah menerima salinan duplik yang diajukan oleh pihak penasihat hukum terdakwa? Belum yang mulia. Baik, untuk pihak penasihat hukum terdakwa, saya persilahkan maju untuk menyerahkan salinan dupliknya. Baik, saudara penasihat hukum terdakwa, atas duplik saudara ini ingin dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah Anda akan mengajukan replik? Tidak, yang mulia. Baik,
Baik, dikarenakan saudara jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Majelis hakim akan melakukan musyawarah terlebih dahulu dan sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Tidak masalah yang mulia. Bagaimana jaksa penuntut umum? Kami siap yang mulia. Baik, dengan demikian sidang hari ini ditunda sampai dengan 7 hari ke depan dan akan dilanjutkan yaitu pada hari apa panitera dan apakah bertepatan dengan hari libur atau agenda persidangan yang lain? Minggu depan hari Senin tanggal 20 April 2018 dan tidak bertepatan dengan hari libur maupun hari persidangan yang lain. Baik, sidang akan kami tunda pada hari Senin 30 April 2018 dengan agenda acara pembacaan putusan terdakwa oleh majelis hakim. Dengan ini para pihak saya anggap telah dipanggil dengan patut karena pengumuman ini dianggap sebagai pemanggilan resmi dari pengadilan. Untuk status terdakwa saya sampaikan agar status terdakwa tetap ditahan kepada JPU agar dapat menghadirkan kembali terdakwa pada persidangan selanjutnya dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka demikian, dengan ini sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Pada hari ini, Senin tanggal 30 April 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register perkara 370/Pitsus/2018/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda sidang pembacaan keputusan akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadiri dimohon berdiri. Hadiri dimohon duduk kembali. Baik, hakim mau siap dan mau siap. Siap berdua. Panitera mau siap. Jaksa penuntut umum mau siap. Siap yang mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa mau siap. Siap yang mulia. Untuk terdakwa mau siap. Siap yang mulia. Baik, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register perkara 370/2018/2018 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana, apakah terdakwa dalam keadaan sehat pada hari ini? Siap yang mulia. Apakah terdakwa sudah siap untuk mendengarkan pembacaan putusan oleh majelis hakim? Siap yang mulia. Baik, kepada saudara terdakwa atas putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim, Anda ingin mendengarkan putusan secara seluruhnya atau hanya amarnya saja? Hanya amarnya saja. Baik, silahkan untuk terdakwa mendengarkan putusan dengan seksama. Putusan perkara register perkara nomor 370/Pidana Khusus/2018/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang di bawah ini dalam perkara terdakwa atas nama Naufal Labian, tempat lahir di Jakarta, umur 45 tahun, tanggal lahir 26 Mei 1972, berkewarganegaraan Indonesia, beralamatkan di Jalan Pinang Mas, nomor 7 D4 nomor 7 RT 8 RW 3 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, beragama Islam, pekerjaan seniman, pendidikan SMA. Dengan ini, majelis hakim mengadili 1. Menyatakan bahwa terdakwa atas nama Naufal Labian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh untuk melakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau syarat sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas nama Naufal Labian. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan 3 barang bukti dan 2 alat bukti berupa dari penuntut umum 1 buah flash disk Kingston Data Traveler G3 8 GB warna putih kuning berisikan screenshot unggahan Twitter Naufal Labian dan 1 unit HP merek Xiaomi Redmi Note 4 warna putih silver beserta SIM card Indosat di dalamnya yang mana untuk dirampas dan juga dimusnahkan. Lalu 1 buah SIM card HP provider XL di mana untuk dirampas dan juga dimusnahkan dan nomor tersebut dinonaktifkan melalui Kementerian Kominfo Republik Indonesia. 1 buah email dengan nama @gmail.com beserta password dan terakhir 1 buah akun Twitter dengan nama pemilik Naufal Labian
beserta password dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Dari penasihat hukum, satu buah bandel screenshot tweet akun Twitter terdakwa @novalabian bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2017 yang telah diberi tanda bukti T1. Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasikan oleh republika.co.id yang diberi tanda T2. Kutipan berita tentang kasus penistaan agama kompas.com yang diberi tanda T3. Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasikan oleh newsdetik.com diberi tanda T4. Kutipan berita penistaan agama yang dipublikasikan oleh vivanews.co.id yang diberi tanda T5. Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh bbc.com diberi tanda T6. Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasikan oleh viva.co.id diberikan tanda T7. Gambar kampanye tentang hukuman mati bagi koruptor yang dikutip dari google.com yang diberi tanda T8. Gambar kampanye dukungan atas gerakan untuk menghukum mati koruptor yang diberi tanda T9. Gambar seorang demonstran mengkampanyekan tentang korupsi dikutip dari google.com yang diberi tanda T10. Gambar demonstran bersama polisi dikutip dari google.com yang diberi tanda T11. Gambar kampanye narkoba diberi tanda bukti T12. Lalu yang terakhir, gambar kampanye BNN yang diberi tanda bukti T13 agar tetap terlampir dalam berkas perkara. Lalu 4, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan pada hari Senin 30 April 2018 oleh saya Bimani Utama Fernandi SHMH sebagai hakim ketua, dibantu dengan Kristal Diarama SHMH dan Albertus Widianto Nugroho SHMH masing-masing sebagai hakim anggota dan Catherine Presilia sebagai panitera pengganti. Apakah terdakwa mengerti isi dari putusan tersebut? Apakah saudara menerima putusan tersebut? Baik, untuk itu sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 370 pidana khusus /2018 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Majelis Hakim akan mendengarkan sidang, hadirin mohon. Terdakwa mendengarkan ruang sidang dengan kawalan jaksa penuntut umum dan diikuti oleh penasihat hukum.